Ini bank sampah harapan kita di Kelurahan Panyingkiran. Saya masih bersama Pak Lurah. Sekarang kita mau menuju ke Bank Sampah Mandiri Bank Sampah atau Mandiri, TPS 3R Mandiri. TPS 3R. Yang paling greget itu kan proses penyadaran warga. Ya. Penyadaran warga supaya sadar memilah sampah dari sumber. Iya. Nah, itu yang tantangan yang lumayan berat ya. Tidak semudah mereka di lapangan ternyata ya sudah sadar. Mulailah dia memilah, kemudian ditabungkan ke sini. Iya. Barangkali nanti bisa menopang atau bisa meningkat menjadi ekonomi sirkular ya. Iya. Itu harapannya gitu kan ya, dari mereka memilah sampah kemudian yang ada nilai ekonomisnya ditabungkan di sini. Iya. Warga masyarakat jadi masalah. Ini sudah berapa lama, Pak? Berjalan 1 tahun lah ya, Pak. 1 tahun ya. Berjalan 1 tahun. Kita kebetulan mendapat fasilitas dari pemerintah pusat juga pemerintah daerah. Masalah hanyar bangunan ya atau gudang juga ini kantor. Iya. Sehingga difasilitasi oleh pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah melihat dan menimbang bantuan tersebut, kita tidak mau bangunan ini jadi MPK ya atau monumen cipta karya. Jadi kita berusaha untuk memanfaatkan dan memelihara dan menjalankan sesuai harapan pada awal. Dimana dulu kita di sini ada TPS ya, TPS itu hanya pengambilan sampah, diangkut, kemudian langsung dibuang. Kalau sekarang lebih ke tingkat kita memakai pola 3R ya, reuse, dan recycle. Ya. Jadi tidak seperti dulu lagi beberapa tahun ke belakang. Jadi sekarang timbulan sampah itu diangkut di sini, kemudian yang mulai ada nilai ekonomisnya bisa, kemudian yang bisa dimanfaatkan menjadi barang-barang istilahnya kreativitas lah, kerajinan tangan ataupun apa ya. Yang alhamdulillah ada nilai jualnya juga. Seperti kami bikin meja ini dari limbah, bikin kursi dari limbah, gitu kan ya. Ya, ini dari sampah-sampah anorganik ini semua. Meja, mejanya, kursinya juga. Nah, ini recycle. Kita coba supaya sesuai keinginan pemerintah bahwa masyarakat dan kami di sini sampah itu bukan hanya masalah pemerintah tapi masalah kami juga. Kami bisa mengurangi sampah sesuai yang diharapkan. Artinya walaupun tidak sempurna tapi sudah berusaha membantu meringankan kan, mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke TPA. Itu barangkali peran dan fungsinya ya, keberadaan kami sehingga kami ada dalam satu lembaga dan dinamakan Bank Sampah Mandiri ya. Di sini kebetulan satu manajemen dengan TPS 3R Mandiri. Ya kalau TPS Mandiri lebih ke recycle, pengolahan, daur ulang dan sebagainya. Itu TPS 3R-nya. Kalau Bank Sampah Mandiri lebih ke nasabah ya. Masyarakat menabung di sini, menabung sampah yang ada nilai ekonomisnya. Yang dulu mau dibuang semuanya, sekarang mereka udah dipilah dan ditabungkan ke sini. Makanya ada Bank Sampah dan TPS 3R Mandiri. Itu nasabahnya sekarang sudah baru 120 ya, itu dalam 1 tahun. Kenapa kami tidak cepat gitu ya, karena proses pemberdayaan masyarakatnya, SDM-nya itu kan berbeda-beda ya, tergantung karakteristik ataupun latar belakang warga masyarakat. Yang paham mungkin langsung ikuti. Di sini yang mulai kami disebut nikmatnya proses itu di sana. Jadi tidak 100%, tidak semudah membalikan telapak tangan menjaga masyarakat itu. Ternyata perlu waktu. Setahun aja baru 120. Setahun itu. Itu di lingkungan RW. Di lingkungan RW 11 campur lah, ada sebagian dari luar. Mungkin 10% dari luar. Alhamdulillah sekarang sudah mulai beranak ya, kita punya unit-unit ya. Sudah dibentuk 2 unit ya. Jadi bisa dikatakan ini induk.
Nanti kita punya unit, ada bank sampah Sadulur dan bank sampah harapan kita ya. Namun baru bulan ini dibentuk. Iya. Harapan kami mudah-mudahan mereka seperti kami lah gitu kan, berjalan menyadarkan masyarakat. Intinya itu hanya menyadarkan masyarakat. Kalau uang mah relatif, Bonus itu ya. bonus ya. Memang ada profit di sana ya, ada perputaran uang yang nantinya harapan bisa membantu ekonomi mereka. Itu hitungannya bagaimana Pak? Nasabah itu kan dia bawa sampah kan? Iya. Nah itu ada hitung-hitungannya nggak? Jelas Pak, kalau yang sudah paham, kalau yang sudah ke titik tingkat lumayan paham, mereka akan dipilah per jenis. Katakan contoh ngerti, karena akan berbeda harga ya. Dari pemilahan itu Dari ya? pemilahan mereka ya, dari pemilahan di rumah. Ada juga yang masih dipilah tapi masih gebrus ya. Mereka hanya memisahkan antara yang ada nilai ekonomisnya dengan yang sampah yang harus dibuang ke TPA. Tapi yang ditabungkan itu gebrus gitu, istilahnya campur ya. Maka kita katakan itu adalah campuran. Jadi berbeda manakala mereka membawa tabung untuk menabung sampah dengan istilahnya campuran, maka itu harganya pun campuran. Iya. Contoh campuran kita diterima di Rp1.000 Per per kilo, karena di sana tergabung semua sampah anorganik yang laku ya, rongsok yang lakunya, tapi belum dipilah per jenis. Rata-rata Ya, campuran. Kalau yang sebagian sudah ada mulai memilah, Pak, ya sudah dipilah. Mereka udah botol-botol semua ya, dus semua, plastik, kantong plastik putih semua. Nah itu jelas akan berbeda penghargaannya juga, karena kita ada klasifikasi harga. Kalau di campuran 1.000, kalau udah dipisah-pisah kan plastik misalkan 1.200, bekas air mineral yang seperti ini kita diterima 4.000 kan, atau 3.000, dusnya diterima 1.500 kan. Itu udah ada nilai plusnya lagi. Kalau warga masyarakatnya sudah mencapai ke tahap betul-betul pemilahannya 100% lah, 100% per jenis rongsokan atau sampah yang ada nilai ekonomisnya dipisah per jenis. Tapi belum 100%, mereka dari seluruh nasabah itu hanya baru 50% yang sudah mulai memilah per jenis ya. Kebanyakan dicampurkan saja. Tapi satu keuntungan bagi kami alhamdulillah, walaupun masih dicampurkan yang siap ditabungkan ya dengan residu yang akan dibuang, itu kami sudah bersyukur, dimana mereka sudah tahu bahwa ini residu ya, tidak bisa didaur ulang, tidak bisa diolah, dan ini harus dibuang ke TPA. Itu sudah dipisah gitu ya. Itu satu keuntungannya bagi kami. Jadi mereka kami di sini tidak sulit lagi untuk memilah kembali gitu kan, karena residunya sudah dipisah oleh warga masyarakat. Itu barangkali Pak perjalanan 1 tahun ini kami mencoba menggali SDM masyarakat, mengikut ketaatan masyarakat, karena tanpa masyarakat itu mungkin tidak berarti apa-apa. Dukungan masyarakat dan pengelola, juga dukungan dari pemerintah kelurahan yang selama ini terus memberikan pendampingan yang luar biasa kepada Bank Sampah Mandiri ini dan TPS. Nah, mudah-mudahan kedepannya kami bisa lebih sesuai yang diharapkan ya Pak. Tapi intinya ini kan ekonomi sirkular ya Pak? Betul ekonomi sirkular. Kami nanti akan berusaha, sudah dilakukan bahkan untuk setiap warga masyarakat yang mempunyai saldo atau dari nasabah di sini, itu dipermudah ketika mereka butuh token ya, token listrik ya, kami bisa mempermudah. Silakan aja ngambil ke tukang konter ya, ke tukang pulsa, nanti bank sampah yang bayar. Kerjasama karena kami berani begitu karena mereka ada saldo Pak, ada saldo di kami. Daripada mereka tidak ada token ya, listriknya mati kan, lebih baik silakan ini manfaatkan buku tabungannya gitu kan. Terus kami tidak membatasi, mereka ngambil kapanpun silakan. Misalkan mereka punya saldo, punya tabungan di sini 100, 200 sampai ada yang 500, ada juga yang 1 juta, kapanpun butuh silahkan bisa diambil. Jadi kami belum memberikan batas waktu, kayak contoh bisa diambil lebaran atau tahun baru, tidak. Kalau kami masih mempersilahkan kapanpun butuh,
ambil saja daripada istilahnya warga masyarakat kepepet ya, apalagi sampai tidak ada kebutuhan rumah tangga, lebih baik diambil uang yang ada daripada ke Bank Emok. Daripada ke Bank Emok, mending ke bank visinya ke depan sampah mandiri ya.